Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mengulangi tentang materi daya, perhitungan daya. Sebenarnya rumusnya gampang di sini, cuman kita harus hafal mana itu P, mana itu V, mana itu I. Jadi daya itu maksudnya rata-rata kerja yang dilakukan. Kemudian satuannya itu watt, karena penemunya James Watt. Nah, secara matematis seperti ini, tapi ini jarang digunakan. Yang akan kita gunakan yaitu cuma rumus yang ini, P sama dengan V kali I. Nah, di sini daya sama dengan P kali I. Untuk energi ini tidak usah dulu, nggak apa-apa, nggak usah dihafalkan, nanti nggak saya gunakan sementara, cuman pengetahuan saja. Ini perlu diingat di sini, daya positif. Jadi dia bernilai positif, dayanya bernilai positif jika dia menyerap energi. Ada kata-kata menyerap, itu berarti dia positif. Dan kalau ada kata-kata daya negatif, karena negatif dia mengirim. Gampangnya seperti kalian kalau menyerap uang, bahasanya gitulah, menyerap uang kalian kan berarti uang kalian bertambah, makanya nilainya positif. Sedangkan kalau kalian mengirim uang, kan kalian berarti mengeluarkan uang, berarti uang kalian berkurang kan, makanya negatif. Seperti itu. Kemudian yang perlu diingat di sini lagi, yang menyerap energi itu jika arus positif masuk ke terminal positif. Jadi diingat-ingat, kalau misal nggak ada tulisan menyerap atau mengirim, dilihat gambarnya. Misal ada gambar, kalau panahnya ini mengarah ke positif dulu, berarti dia otomatis menyerap, berarti dia otomatis positif. Sedangkan kalau panah masuknya mengarah ke negatif dulu, berarti dia negatif atau mengirim. Di sininya seperti itu. Jadi kalau di gambar kita lihat panahnya ini menuju ke positif dulu atau ke negatif dulu. Ya, jadi di sini kita hanya melihat, kalau di gambar kita melihat panahnya, kalau di soal cerita kita membaca itu menyerap atau mengirim energi. Nah, ada contoh soal seperti ini. Misal suatu elemen, di sini tulisannya menyerap ya, menyerap daya sebesar 28 watt. Berarti di sini diketahui P sama dengan 28. Dan tentukan nilai tegangannya. Di sini ditanyakan V sama dengan tanda tanya kan. Jika arus mengalir sebesar 7 ampere, berarti di sini diketahui lagi I sama dengan 7 ampere. Jadi kalau rumus dasar P sama dengan V kali I, maka untuk mencari V, kita pindah, V-nya pindah ke kiri, berarti V sama dengan P-nya naik ke atas, P per I. Jadi kalau rumus ini kita masukkan angka ini, jadi V sama dengan 28 per 7. Jadi berapa? 4 volt. Jadi V sama dengan 4 volt. Jadi untuk jawaban ini V sama dengan 4 volt. Tapi karena menyerap kan positif, berarti dia di sini positif. Jadi ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa kalau positif. Jadi 4 volt. Sekarang kita coba yang kedua. Satu elemen memberikan daya, saya tebal ya di sini memberikan daya.
sebesar 25 watt, tentukan nilai tegangannya, arus yang mengalir 5 ampere. Rumusnya sama seperti ini ya. Seperti pertama tadi. Jadi di sini langsung kita masukkan saja. V sama dengan 25 daya dibagi arus 5. Berarti sama dengan 5 volt. Dan kita lihat di sini memberikan kalau gambaran kita pakai uang saja, kalau kita memberikan uang kan uang kita berkurang. Berarti memberikan berarti jadi berkurang, minus, negatif 5 volt. Nilainya jawabannya seperti ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, tentukan daya pada rangkaian listrik di bawah ini dan tentukan juga sumber tegangan. Ini memberikan daya atau menerima daya. Nah, kita lihat prinsipnya tadi. Kalau panahnya keluar dari positif, berarti kan dia di sini otomatis panahnya masuknya dari sini. Nah, kalau panahnya masuk ke negatif, berarti nilainya negatif. Dan kalau negatif itu kalau kita lihat di slide sebelumnya, kalau masuk ke negatif, maka dia mengirim. Nah, di sini berarti kita mengirim ya, memberikan. Kira atau memberikan sama. Jadi jawabannya di sini memberikan. Kemudian kita hitung. Di sini diketahui kalau satuannya ampere kan berarti dia arusnya. Dan diketahui juga tegangannya karena satuannya volt. Di sini ditanyakan tentukan daya. Daya berarti kita pakai rumus standar. P sama dengan V kali I. Maka P sama dengan 7 dikali 5 volt. Maka jawabannya 35. P sama dengan 35 buat satuannya ya. Nah, seperti itu. Ini untuk jawaban yang nomor 3. Kemudian kita bahas selanjutnya, yaitu yang di sini. Nah, ini rangkaiannya agak rumit kan, agak panjang. Nah, di sini caranya kalian hitung satu persatu per kotak. Jadi pertama kita baca dulu yang ini, kita lihat dulu. Itu I-nya 7, I sama dengan 7, V sama dengan 8. Berarti P-nya kan V kali I. 7 kali 8. 56 ya. 56. P 56 watt. Kita lihat di sini panahnya ke atas. Kalau panahnya ke atas kan berarti dia keluar, masuknya kan berarti lah sini. Jadi dia bernilai negatif karena mengarah panahnya ke negatif. Kemudian ini P1. Kemudian kita hitung P2. P2 kita misal ini. Kita hitung. Dia kan panahnya ke sini, dia ke arah positif dulu kan. Berarti nanti jawabannya pasti positif. Positif 8 dikali 2 ampere. Langsung saja dikali jadi 16 watt. Kemudian saya hitung lagi P3. P3 yang di sini. Ini panah mengarah ke negatif ya. Ke negatif dulu. Jadi yang pasti di sini nilainya P itu negatif karena dia panahnya mengarah ke negatif dulu. Dan kita hitung aja. Tegangannya 12, arusnya 5. Jadi 12 kali 5 berarti 60 watt. Kemudian kita hitung lagi P4. P4 kita lihat panahnya hanya ke sini kan, turun kan berarti karena arusnya turun, dia masuk ke positif dulu. Berarti di sini dipastikan nilainya positif. Dan hasilnya tegangan 20, arus 8, berarti dikalikan berarti positif 160. Sedangkan untuk P5 kita hitung di sini.
itu kita lihat arah panahnya, kan arah panahnya dari atas ke bawah, itu positif, dan ini negatif. Jadi mengarah ke positif, dia otomatis positif. Dan nilainya kita lihat 0,25 kali 20 volt. Jadi ini nilai arusnya. Kita lihat di sini ada 0,25 Fx. Ada Fx-nya. Kan berarti bukan satuan arus ya. Jadi di sini kita tentukan dulu. Jadi Fx-nya kan ini Vx. Vx-nya di sini 20 dan ini nilainya ini 0,25-nya. 0,25 kan seperempat. Seperempat dari 20, jadi di sini 5 ampere. Karena 0,25 dikali 20. Kalau seperempat kali 20 kan berarti coret-coret 5. Jadi nilainya 5 ampere. Jadi kita hitung sekarang, kita udah tahu arusnya 5 ampere dikali 20. Berarti nilainya positif 100 watt. 100 watt. Nah, kalau sudah selesai, kita kan udah menghitung 5 daya di sini masing-masing. Nah, ini sekarang kita jumlahkan. Kan, misal ini negatif sama negatif dulu. Berarti ini kan totalnya minus 116. Di sini positif kita jumlahkan. Positifnya berarti 260 tambah 16, 276. Nah, kita hitung aja ini. Positif ini dikurangi 116. Jadi nilainya akhir yaitu 160 watt. Jadi nilai akhirnya 160 watt. Itu jawaban nomor 5. Sekarang kita coba hitung yang nomor 6. 6 ini ada 2 ya. Yang pertama kita hitung dulu tegangan awalnya. Di sini cuman ada ini ya, I-nya ada 4 ampere. Tegangannya 220 volt. Nah, kita hitung yang pertama dulu di sini. Di sini berarti P1 sama dengan, karena ini panahnya pasti ke sini karena dia panahnya keluar dari positif kan, dia berarti masuk ke negatif. Berarti P1 sama dengan negatif, karena masuk ke negatif 20 dikali 4. Berarti nilainya 8 negatif 80. Kemudian kita hitung P2. P2 ini karena mengarahnya ke positif dulu kan, dan ampernya tetap 4 ampere daya arusnya, maka tinggal dikalikan. Karena nilainya mengarah ke positif, jadi di sini pasti positif. 25 dikali 4 jadi 100. Kemudian masuk ke ini, nilai ini P3. P3 dia mengarah ke negatif dulu karena panahnya ke bawah kan, jadi dia pasti negatif. Panah ke bawah, di sini satuannya cuman ada huruf I. I tadi kan kita sudah tahu di atas I itu 4 ampere. Jadi di sini arusnya tinggal dikalikan, di sini I-nya dimasukkan 4, diganti 4 bisa. Jadi 4 kali 5 dayanya jadi 20 minus 20 ya, karena ke minus dulu. Kemudian kita hitung P4. P4 di sini ya. P4 arusnya sama 4 ampere. Kemudian tegangannya di sini 2, berarti otomatis di sini 2 kali 4, 8. Dan kita lihat panahnya kan dari kiri ke kanan, dia mengarah ke negatif dulu, berarti dia negatif 8. Dan kita hitung sekarang P5.
P5 ini kanannya kan ke bawah, berarti dia positif. Positif dulu kita tulis. Kemudian arusnya ada 6 dikali, di sini ada tulisannya 1,5I. 1,5I kan berarti I-nya itu kan 6 ampere kalau di sini. Kita kalikan. Jadi 6 dikali 1,5. 6 kali 1,5 itu jawabannya 8. Jadi di sini arusnya itu nilainya 8 ampere. Jadi untuk nyari dayanya 8 volt. Ini tegangan ya maksud saya. Tegangannya itu 8 volt. Jadi kita nyari dayanya ya tinggal 6 dikali 8. 6 kali 8 dengan positif 48. Nah, terus tinggal dijumlahkan P1, P2, P3, P4, P5. Jadi minus 80 plus 100 minus 20 minus 8 minus plus 48. Nah, kita hitung di sini. Misal ini minus 20 kan 100. Minus 100 plus 100 0 jadinya. Kemudian ini ada minus 8 plus 48. Jadi nilainya di sini P total sama dengan 40 watt. Dari mana 40 watt? Dari ini dijumlahkan. Minus 80 di minus 80 ditambah 100 kan berarti plus 20. Dikurangi 20 berarti 0. Dikurangi 8 berarti minus 8. Ditambah 48 berarti 40. Jadi jawaban yang 6A ini, yang 6B sekarang kita hitung. Kita cari daya yang pertama dulu. Karena mengarah ke atas kan negatif dulu. Berarti 8 kali 4. Kita tulis di sini P1 sama dengan 8 kali 4 itu 32. Karena minus dulu kan masuk ke minus, jadi minus 32. Dan kita hitung P2. P2 ini saja kita hitung. Di sini arusnya 2 ampere. Jadi karena dia mengarah ke negatif, berarti nilainya negatif. 2 dikali minus 8. Kan sama berarti minus 16. Jadi minus ketemu minus, jadi dia positif. Positif 16 di sini. Karena sudah minus diminuskan lagi. Jadi kita cari P3. P3 ini mengarah ke positif, berarti di sini P3 itu positif 6 kali 4 24. Kemudian kita cari P4. P4 di sini ngarahnya ke positif dulu ya, karena menghadap ke bawah kan ke sini. Di positif dulu baru negatif. Jadi ini nilainya pasti positif. 4 kali 16. 40 ditambah 16. 56. 50, aduh, bentar. Mouse-nya 56. Nah, dan kita hitung P5-nya terakhir di atas ya. P5 sama dengan minus 4 volt. Dia ngarahnya ke atas kan. Arah ke positif sebenarnya positif, tapi karena ada minusnya di sini, kemungkinan nanti nilainya negatif. Kan plus kali minus kan pasti minus. Minus 4 volt 4 dikali 2I. I kita lihat I-nya mana? I-nya kita pakai yang mengarah ke ini. Mengarah ke awal. I-nya kan ini. Ini I awal kan. Dari 4 ampere masuk ke sini kan tidak ada halangan. Berarti I itu 4. 4 kita masukkan ke sini. 4 kali 2. Berarti di sini arusnya itu 8. 8 ampere. 8 kali 4.
8 kali 4 itu 32, tapi minus 32. Karena meskipun masuk positif, tapi dia dikalikan minus 4. Jadi hasilnya tetap minus. Dan kemudian sekarang kita jumlahkan. Ini misal minus 32. Nah, saya hapus dulu. Sini minus 32 ditambah 16 ditambah 24 ditambah 56 ditambah 8 tadi 8 32 minus, bukan tambah ya, dikurangi 32. Hasilnya ini minus 16, di sini jadi minus 16. Ini jadi 24. Minus 16 ini sama ini, minus 16 tambah 24 itu 8 ditambah 24. Jadi jawabannya yang B ini 32 buat. Itu cara mengerjakannya. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan ditanyakan di grup atau melalui Jabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.